Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kakak Adinda Aisyah Aulia. Kakak akan menjelaskan dapat menyebutkan organ tubuh. Yang pertama, paru-paru berfungsi dalam pengaturan udara atau pernapasan dan membantu fungsi jantung. Kondisi kulit dan bulu mencerminkan kuat atau lemahnya paru-paru. Gejala kelainan paru-paru diantaranya sesak napas, batuk, dada sesak, dan sakit tenggorokan. Yang kedua, usus besar. Fungsinya menyangkut ampas atau sisa makanan dan minuman dari lambung serta pembuangan ke urin atau feces. Gejala kelainan usus besar diantaranya wasir, nyeri usus, usus berbunyi, kembung, mules, dan diare. Yang ketiga, lambung. Tempat makanan dan minuman diolah atau dicerna. Penampungan makanan dan minuman yang masuk ke sumber tenaga dari fungsi pengolahan dan bentuk sari makanan untuk semua organ. Gejala kelainan lambung adalah diabetes, badan kurus, meski nafsu makan besar, susah menelan, kembung, nyeri lambung, cegukan, dan pembengkakan leher. Yang keempat, limpa. Fungsi utamanya adalah menyangkut sari makanan yang dihasilkan oleh lambung dan mempengaruhi darah. Limpa memerintah seluruh otot dalam tubuh dan menentukan kekuatan keempat alat gerak. Gejala kelainan limpa termasuk lidah kaku, pangkal lidah nyeri, mual, nyeri ulu hati, serta diare. Yang kelima, jantung. Pucuk pimpinan organ-organ lain. Selain mengontrol keempat alat gerak dan tulang belulang, jantung juga mempengaruhi cara berpikir, perubahan emosi, dan keadaan mental. Jantung juga mempengaruhi cara berpikir, perubahan emosi, dan keadaan mental, serta kunci dari peredaran darah dan kerja pembuluhnya. Gejala kelainan jantung adalah nafsu makan menurun, susah tidur, badan kurus, tak bertenaga, kulit kusam dan kering, nyeri ulu hati, nyeri belikat atau kaki tangan dingin. Yang keenam, usus kecil. Penerimaan makanan dan minuman dari lambung dan mengolahnya, lalu memisahkan dari ampas. Sari makanan dan minuman selanjutnya disalurkan ke jantung dan paru-paru dengan bantuan limpa. Ampas makanan diteruskan ke usus besar. Gejala kelainan usus kecil adalah darah pada tinja, wasir, nyeri tenggorokan, dan mata kuning. Yang ketujuh, kandung kemih. Berfungsi mengatur cairan, menerima hasil pengolahan lambung dan usus kecil yang berbentuk cairan, lalu mengatur pembuangannya melalui buang air kecil. Gejala kelainan kandung kemih adalah sulit buang air kecil, punggung susah membungkuk, serta sakit punggung. Yang ke-8, ginjal, yang berhubungan dengan kegiatan kerja dan kecerdasan. Organ yang rajin bekerja dengan tugas berat, energi sejati, menentukan semangat, tempat menyimpan sari makanan, dan masih banyak lagi. Gejala kelainan antara lain mudah marah, gampang lupa, semangat tak menentu, tidak cekatan, kaki dan tangan dingin, lemah dan tidak bertenaga. 9. Perikardium. Berfungsi sebagai benteng pertahanan atau pelindung jantung. Gejala kelainan perikardium umumnya sama dengan kelainan jantung, rasa panas pada telapak tangan, dada nyeri, bahu dan siku kencang, dan muka merah. Yang ke-10, kandung empedu. Fungsinya memberi keputusan, pertimbangan, dan pemikiran dari organ hati. Gejala kelainan kandung empedu adalah insomnia, ketakutan, sering meludah, sakit kepala, sakit tenggorokan, nyeri sudut mata, pembengkakan di bawah iga, berkeringat banyak dan merasa dingin, mati rasa, dan nyeri bagian dada. Yang ke-11, hati. Berfungsi sebagai menyimpan darah dan pengaturan jumlah darah serta berperan penting pada fungsi penis. Gejala kelainan hati adalah impotensi, hernia, buah jakar mengecil, dan gatal-gatal pada kemaluannya. Sekian dari penjelasan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.